Ibu bapak hadirin yang saya hormati, dengan mensyukuri itu maka makna Idul Fitri meresap kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, fitrah kesucian. Secara sederhana orang gambarkan kembali kepada fitrah seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci, tanpa dosa lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Tapi para ulama khalaf, ada yang mengartikan fitrah itu kecenderungan kepada kebajikan, kecenderungan kepada kebaikan, itu juga fitrah. Kembali kepada fitrah manusia, kecenderungan untuk berbuat baik. Kita lahir bayi, tidak punya dosa, betul? Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Kalau harta warisan ada, dosa warisan tidak. Karena itu dalam Islam juga tidak ada penebusan dosa. Kalau dosa bisa ditebus dengan uang, tentu Menteri Keuangan nomor 1 masuk surga. Dosa dalam Islam ditebus dengan taubat, langsung kepada Allah, sonder calo. Hadirin yang saya hormati, kembali kepada fitrah seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, tidak punya dosa kepada Allah lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Soalnya kemudian kita kan tidak hanya bersalah kepada Allah, kita ini juga bergaul dengan sesama manusia, betul? Sebuah hadis, sahabat ditanya oleh Rasul, atadruna manil muflis? Saudara-saudara, tahu kamu siapa orang yang bangkrut? Oh Rasul, orang bangkrut yang tidak punya uang, orang bangkrut yang tidak punya harta. Salah, kata Rasul. Innal muflisa min ummati, yang bangkrut dari golongan umatku, yang besok di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah pada satu pihak. Sementara pada sisi yang lain, sebelah kiri, orang ini juga datang membawa kesalahan karena pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, pernah memakan harta orang dengan cara yang zalim. Satu sisi bawa kebajikan, sisi lain bawa kesalahan. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib kita? Kata Nabi, Tuhan, ini pahala solat saya, ini solat yang wajib, ini yang sunnah, rawatibnya, nawafilnya. Datang orang, sebentar Tuhan, apa? Dia memang rajin solat, tapi saya pernah dicaci maki, hancur nama saya, remuk hati saya. Di dunia saya tidak bisa membalas karena dia lebih berkuasa. Sekarang saya menuntut keadilan. Betul? Ya Tuhan, sini pahala solatmu, kasih orang yang kau caci maki. Tuhan, ini pahala puasa saya, yang wajib Ramadannya, sunnah 6 hari Syawalnya, Senin Kemisnya. Ini Tuhan. Datang lagi, sebentar Tuhan, kenapa? Dia memang rajin puasa, tapi saya pernah difitnah tanpa benar, dicorengkan arang ke dahi, hancur nama saya karenanya. Saya menuntut keadilan karena di dunia waktu itu cuma banyak pengadilan tapi tidak ada keadilan. Benar? Benar. Ini pahala solatmu, kasih orang yang kau fitnah. Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang lagi, Tuhan, dia memang suka zakat tapi korupsinya lebih besar dari zakatnya. Nuntut keadilan, sini pahala zakatmu kasih. Kalau habis pahala kebaikan, orang yang menuntut masih banyak, diambillah dosa orang yang kita sakiti, diberikan kepada kita. Pahala dipreteli, dosa diberikan. Apa enggak bangkrut? Ibarat orang dagang, modal habis, tagihan hutang datang terus. Kenapa? Orang ini cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Karena itu, dalam konteks dengan fitrah, manusia makhluk yang fitrah. Apa fitrah itu? Pertama, manusia makhluk yang bertuhan, itu fitrah. Mengingkari Tuhan, mengingkari fitrah. Yang kedua, manusia makhluk sosial, zon politikan, itu fitrah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Betapa dan siapapun kita memerlukan yang lain. Maka nuansa Ramadan intinya adalah silaturahmi. Nuansa Idul Fitri silaturahmi antar sesama kita. Ada baiknya saya ingatkan lagi sebuah hadis.
Masih mau dengar? Selesai sholat Id, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ya Rasul, ada apa? Tadi turun Jibril selesai sholat, mau berdoa. Muhammad, aku mau mohon kepada Allah, mau kau aminkan? Silahkan Jibril. Jibril doa, Rasul amin. Doanya 3 macam permohonan, maka Rasul 3 kali mengucapkan amin. Kalau sudah Jibril yang doa, Rasul yang amin, apa iya doanya ditolak? Apa isi doanya? Yang pertama, ya Allah, doa malaikat Jibril, hari ini 1 Syawal, waktu itu doanya, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasul mengucapkan amin. Renungan buat kita. Itu sebabnya barangkali sesibuk-sibuk di Jakarta masih mau mudik nemui orang tua. Yang kedua, ya Rabb, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Amin. Kedengaran, Bu? Ada ibu-ibu tanya, Pak, kalau suami yang durhaka sama istrinya bagaimana? Hadisnya tidak menjelaskan itu, Bu. Lo menang sendiri. Yang jelas suami itu presiden rumah tangga, dimintakan tanggung jawab tentang istrinya. Nah, istri swargo manut neraka kadut. Ketika pulang Isra Mi'raj saja Rasul bercerita, aku diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Iya. Lalu aku lihat isinya kok kebanyakan perempuan. Perempuan. Laki bagaimana? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan perempuan. Ya Rasul, apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak ngaji? Oh, rajin mereka sama suaminya. Kenapa banyak mereka di sana? Rasul senyum dan menjawab, hunna yakfurnal asir. Umumnya perempuan kurang bisa terima kasih sama suaminya. Ini penyakit turunan. Oi, ngaku oi. Lalu yang ketiga, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memaafkan lebih berat daripada meminta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Inilah nuansa mengembalikan semangat saling menghargai, saling mencintai, keutuhan, kerukunan, dan kedamaian. Sudah capek kita rakyat dengan konflik. Sudah capek kita dengan mengedepankan perbedaan dan bukan persamaan. Sudah waktunya kita berbeda tapi tetap bergandengan, tetap bersama menyongsong hari esok yang lebih baik. Mintalah ridho ibu bapak, suami kepada istri, istri kepada suami, dan memaafkan sesama saudara muslim sehingga kita benar-benar kembali kepada fitrah. Terima kasih dan mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kaum muslim, Idul Fitri merupakan salah satu momen yang paling istimewa dari seluruh hari. Semua umat muslim seluruh dunia merayakannya dengan penuh kebahagiaan. Hal ini dikarenakan telah berhasil berjuang menahan hawa nafsu dan menahan lapar dan haus di bulan Ramadan. Banyak yang tak tahu, inilah asal mula perayaan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin masih banyak yang belum tahu tentang apa itu Hari Raya Idul Fitri. Kapan pertama kali dilaksanakan Hari Raya tersebut? Sebelum kita ikut merayakan hari yang juga biasa disebut dengan Lebaran ini, ada baiknya kita mengetahui sejarah dan kapan pertama kali dilakukan hari kemenangan tersebut. Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang asal mula terjadinya Hari Raya Idul Fitri. Disyariatkan pada tahun pertama bulan Hijriyah, namun baru dilaksanakan pada tahun kedua Hijriyah. Sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Makkah, masyarakat jahiliyah Arab sudah memiliki 2 hari raya, yakni Nairus dan Mahrajan. Kaum Arab jahiliyah menggelar kedua hari raya itu dengan menggelar pesta pora. Selain menari-nari, baik tarian perang maupun ketangkasan,
Mereka juga merayakan hari raya dengan bernyanyi dan menyantap hidangan lezat serta minuman memabukkan. Nairus dan Mahrajan merupakan tradisi hari raya yang berasal dari zaman Persia kuno. Tulis Ensiklopedi Islam. Setelah turunnya kewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadan pada 2 Hijriah. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasai. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengganti kedua hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Setiap kaum memang memiliki hari raya masing-masing. Ibnu Katsir dalam Kisah Para Nabi dan Rasul mengutip sebuah hadits dari Abdullah bin Amr. Saya mendengar Rasulullah bersabda, puasanya Nuh adalah 1 tahun penuh, kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jika merujuk pada hadis di atas, maka umat Nabi Nuh pun memiliki hari raya. Sayangnya, kata Ibnu Katsir, hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah itu sanadnya lemah. Rasulullah membenarkan bahwa setiap kaum memiliki hari raya. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Bakar pernah memarahi 2 wanita Ansor memukul rebana sambil bernyanyi-nyanyi. Pantaskah ada seruling setan di rumah, ya Rasulullah? Tanya Abu Bakar, biarkanlah mereka wahai Abu Bakar. Karena tiap-tiap kaum mempunyai hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita, sabda Rasulullah. Menurut Ensiklopedia Islam, hari raya Idul Fitri atau Lebaran untuk pertama kalinya dirayakan umat Islam selepas Perang Badar. Pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, dalam pertempuran itu, umat Islam meraih kemenangan. Sebanyak 319 kaum muslimin harus berhadapan dengan 1000 tentara dari kaum kafir Quraisy. Pada tahun itu, Rasulullah dan para sahabat merayakan 2 kemenangan, yakni keberhasilan mengalahkan pasukan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar dan menaklukkan hawa nafsu setelah sebulan berpuasa. Dari sinilah lahirnya ungkapan, Minal Aidin wal Faizin yang lengkapnya ungkapan doa kaum muslim. Saat itu, Allahumma ij'alna minal aidin wal faizin, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali dari Perang Badar dan mendapatkan kemenangan. Menurut sebuah riwayat, Nabi dan para sahabat menunaikan salat Id pertama kali dalam kondisi luka-luka yang masih belum pulih akibat Perang Badar. Rasulullah pun dalam sebuah riwayat disebutkan, merayakan hari raya Idul Fitri pertama dalam kondisi letih. Sampai-sampai Nabi bersandar kepada Bilal dan menyampaikan khutbah Id. Dalam suasana Id, para sahabat saling bertemu dengan mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya, semoga Allah menerima ibadah kita semua. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata, bahwa jika para sahabat Rasulullah berjumpa dengan hari Id, Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan, taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Menurut Ibnu Katsir, pada hari raya Idul Fitri yang pertama, Rasulullah pergi meninggalkan masjid menuju suatu tanah lapang dan menunaikan salat Id di atas lapang itu. Sejak itulah, Nabi Muhammad dan para sahabat menunaikan salat Id di lapangan terbuka, bukan di dalam masjid. Demikian pengertian, sejarah, dan ungkapan di hari raya Idul Fitri. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa kita, amin, wallahu a'lam bishawab.